Assalamualaikum, selamat datang di Smart Kid. Di video kali ini kita akan membahas rangkuman materi Mapel IPA tema 7 ya. Pertama, kita akan membahas jenis-jenis wujud benda. Di sini ada 3 foto. Pertama, ada gambar batu ya. Yang kedua, ada gambar air minum. Yang ketiga, ada udara di dalam balon. Ketiga benda ini ternyata wujudnya berbeda ya. Yang ke-1 disebut benda padat, kedua benda cair, yang ketiga disebut benda gas. Benda-benda yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita itu digolongkan menjadi 3 ya, seperti yang cair itu benda gas, padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda itu? Salah satunya manfaatnya adalah untuk memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita sesuai dengan wujudnya. Wujud benda adalah benda padat. Salah satu wujud benda misalkan yang tadi diperlihatkan sebagai yang batu ya. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya. Berarti kita bisa memegang batu ya. Dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek ya. Seperti benda padat itu kayak batu kan tadi kamu bisa menekannya, bisa mengguntingnya atau melipatnya atau memindahkannya tanpa harus mengubah-ubahnya ya. Yang kedua, wujud berikutnya yaitu adalah benda cair. Kalau benda cair itu contohnya tadi air ya, air yang ada di dalam gelas, bukan gelasnya ya, airnya. Wujudnya itu cair. Benda-benda cair dapat ditemukan dengan mudah sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada di dalam wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau kettle air ya. Jadi kayak tadi kan air itu ada di gelas ya. Jadi kalau benda cair itu harus biasanya memiliki wadah ya, karena dia bukan seperti benda padat yang tidak memerlukan wadah ya. Perhatikan bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Misalkan ya, dimasukkan ke dalam baskom, dia akan mengikuti bentuknya seperti baskom. Nah, kalau dimasukkan ke dalam gelas, dia akan mengikuti bentuk gelas ya. Gelasnya mau panjang atau gelas teh berarti berbentuk bulat ya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari yang tinggi ke yang lebih rendah ya. Benda cair juga dapat membuat serat-serat air ya, merambat melalui serat-serat air ya. Benda-benda ini mengisi bahan pori-pori yang kecil. Sifat wujud benda cair seperti kita lihat di gambar ya. Di sini terlihat ada air terjun. Air terjun selalu mengalir dari atas ke bawah. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa sifat wujud benda cair itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Bisa dilihat ya, dari tempat yang tinggi dia terus mengalir ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Ternyata benda-benda seperti cair, padat, dan gas itu bisa berubah ya. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan dilakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk-bentuk benda tersebut ya. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan loh. Ya, perubahan wujud benda itu disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalkan suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublin ya. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat.
Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin ya. Misalkan suhu lingkungan itu di dalam kulkas ya. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering kita jumpai sehari-hari ya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibatnya suhu yang panas ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini ya. Ada sebuah air dimasukkan ke dalam kulkas. Karena lingkungan yang berubah menjadi dingin, ia berubah menjadi es batu atau benda padat ya. Berarti dari sini kita jelaskan bahwa benda cair berubah menjadi benda padat. Untuk lebih jelasnya, biasanya perubahan wujud benda itu digambarkan melalui diagram berikut ya. Di sini ada diagram gambar. Diagram gambarnya menyatakan, pertama, kita lihat dulu ya. Yang warna merah itu perubahannya memerlukan kalor. Ingat, kalor itu panas ya, bisa berupa api, matahari ya. Terus yang kedua melepaskan kalor ya. Kalau yang kuning melepaskan kalor, kalau yang merah itu memerlukan kalor ya. Dari sini lihat, dari padat menuju ke cair. Kan ya, disebut pencair, itu berarti memerlukan kalor. Kalau dari cair ke padat itu disebutnya membeku ya. Begitupun selanjutnya dari padat menuju ke gas itu sebutnya menyublin. Nah, sedangkan dari gas menuju ke padat itu berubah jadi ke padat disebut mengkristal ya. Adapun dari cair menuju ke gas itu disebut menguap dan gas ke cair disebut mengembun. Dari diagram yang tadi dijelaskan, di sana dijelaskan bahwa kalor itu bisa mengubah suatu benda ya. Kalau di sini artikan dengan panas ya. Panas itu ingat pelajaran yang dulu bahwa kalor itu bisa berarti matahari, bisa berarti api ya. Kalau didefinisikan energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahuinya adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandungkan oleh benda juga besar ya. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh suatu benda juga kecil ya. Contohnya, bahwa kalau dapat mengubah suatu benda itu pertama ada air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru ya. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, di sini ada beberapa percobaan ya. Diperlukan cerek dan kompor serta bahannya adalah air ya. Cara kerjanya, tuangkan air ke dalam cerek, letakkan cerek di atas kompor, nyalakan kompor dan amati apa yang terjadi ya. Air dipanaskan, air yang semula dingin menerima panas dari api melalui kompor ya. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi gas ya, atau suhunya meningkat ya. Kesimpulannya, makin besar energi panas yang diterima, maka kenaikan suhu pada air ya. Coba terus perhatikan baik-baik ya. Di sana terlihat ada asap yang mengepul. Asap ini bentuknya berwujud apa ya? Nah, udah pasti ya, berwujud gas. Percobaan selanjutnya adalah kita akan meletakkan beberapa batu es berukuran kecil di wadah, lalu akan dipanaskan di terik matahari ya. Ingat, matahari itu termasuk kalor atau memiliki energi kalor ya, energi panas. Nah, lama-kelamaan akan mencair. Itu membuktikan bahwa dari benda padat bisa berubah menjadi benda cair jika dia terkena kalor ya.
perubahan selanjutnya juga bisa dijelaskan melalui percobaan berikut ini juga ya, sama ya. Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu atau mengubah wujud benda ya. Contohnya seperti ini. Sekarang kita buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan dari peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas ya, seperti yang ini. Nah, seperti gambar yang tadi atau video yang ini ya. Lihat, air setelah dipanaskan akan menguap. Nah, percobaan selanjutnya juga masih mengenai es batu ya. Es batu di sini bentuknya padat ya. Bentuknya padat dimasukkan ke dalam gelas kaca. Nah, lama-kelamaan akan berubah seperti apa ya? Dalam 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit sampai 25 menit ya. Ikan di kelama-lamaan tentunya akan mencair ya. Kamu boleh melakukan percobaan ini di rumah ya. Jadi, rangkuman dari materi ini, pertama, wujud benda itu dibagi menjadi 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Wujud benda bisa berubah karena perubahan menerima kalor atau melepaskan kalor ya. Selanjutnya, perubahan wujud benda itu bisa terdiri dari beberapa hal, yaitu bisa membeku, mencair, menyublin, mengkristal, mengembun, dan menguap. Akhir, kita akan menyelesaikan soal-soal latihan yang berhubungan dengan perubahan wujud benda ya. Soal yang kedua yaitu pertama ada kamper ya. Kamper itu dari benda padat menjadi uap ya. Kenapa? Karena dia tuh kan kalau kita tercium wangi ya, kamper itu ternyata dia tuh menguap karena wanginya, makanya terciumnya kalau kamu punya kamper di rumah tercium wanginya itu dia itu menguap ya. Berarti dari benda padat menjadi gas ya. Kalau uap itu kan gas, berarti kamper itu disebut menyublin ya. Selanjutnya peristiwa salju ya. Salju itu dari gas, dia itu terjadi dari gas menjadi butiran salju ya. Gas ke padat itu disebutnya mengkristal ya. Soal-soal yang berikutnya boleh kamu coba di rumah ya untuk mengasah kemampuan kamu. Apakah kamu sudah memahami perubahan-perubahan wujud benda ya? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap semangat untuk belajar dan sehat terus.